Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sukesi. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip persatuan dalam keberagaman. Setelah menyimak tayangan video berikut ini, diharapkan siswa dapat memahami prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Anak-anakku, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki ribuan keragaman. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku, ras, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, serta tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman inilah yang membuat bangsa Indonesia dijuluki sebagai bangsa yang kaya. Dengan adanya keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, banyak bangsa lain yang tertarik untuk datang melihat secara langsung keberagaman dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya keberagaman tersebut, maka sangat diperlukan adanya prinsip untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya prinsip tersebut, maka bangsa Indonesia mempunyai sebuah pegangan yang menjadi sebuah alasan untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku, apa sajakah prinsip-prinsip tersebut? Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Anak-anakku, marilah kita bahas satu persatu prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Sebagai sebuah bangsa yang mempunyai berbagai macam keragaman, adanya semboyan ini sudah sangat mencerminkan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini akan membuat kita merasa harus menjaga persatuan demi keutuhan bangsa. Meskipun bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali perbedaan. Namun perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan. Anak-anakku, prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme mempunyai arti rasa cinta kepada tanah air. Sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia sebagai pondasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air.
adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak boleh ingin memaksakan kehendak kepada orang lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan diri kita sendiri. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya sendiri, terhadap sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Anak-anakku, adapun prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Adapun wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, kita membahas prinsip yang kelima, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Anak-anakku, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini, serta mewujudkan daya saing bangsa. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain yang pertama adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan, serta keempat adalah menghindari penonjolan SARA. Adapun berbagai tindakan yang perlu kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah: 1. Meningkatkan semangat kekeluargaan.
gotong royong, musyawarah, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, adanya pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. 4. Adanya perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kelima, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. 6. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, mengembangkan semangat kekeluargaan. Hal ini yang perlu kita lakukan adalah kita usahakan untuk membudayakan saling bertegur sapa. Dan yang kedelapan, menghindari penonjolan sara. Mengapa demikian? Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat, kebiasaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan konflik. Nah, anak-anakku, kesimpulan yang bisa kita dapat dari penjelasan di atas bahwa arti, makna, dan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa serta landasan hukum harus terus seperti rantai yang sambung menyambung, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terus terjaga. Baiklah anak-anakku, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Salam sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.